Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini ya? Dahsyat luar biasa. Ya, luar biasa ya. Bu Guru, ini saya ada tugas untuk memenuhi tugas aksi nyata saya dalam modul 2.3 guru penggerak. Dan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik terhadap teman guru. Nah, di sini saya meminta waktu ya Bu Guru agar supaya saya bisa melakukan supervisi akademik terhadap Bu Guru. Nah, sebelum saya mau melakukan supervisi akademik, kita akan melakukan pra observasi terlebih dahulu. Persiapan-persiapan apa yang harus Bu Guru lakukan ketika saya akan melakukan observasi. Nah, Bu Guru, saya ingin bertanya, persiapan apa yang Bu Guru lakukan ketika besok saya akan melakukan observasi supervisi akademik? Ya tentunya pertama itu RPP. Oh iya, Ya, RPP. itu RPP yang harus disiapkan terlebih dahulu untuk kegiatan pada besok hari, kegiatan belajar mengajar. Oh iya, RPP ya, betul. RPP ya, karena kalau tidak ada RPP pastinya kita tidak ada petunjuk dalam mengajar. Nah, guru, di dalam RPP itu tertuang materi yang akan diajarkan. Nah, materi itu seperti apa? Ya, kalau materi yaitu tentang berhubungan dengan jam, Ya, itu menentukan siswa menentukan waktu atau ketika dia datang jam berapa, ketika kegiatan belajar mengajar jam berapa, ya, kegiatan KBM selesai juga jam berapa. Mungkin juga mengetahui jam atau pukul berapa dia yang ada di rumah, baik siang, malam ataupun jadi mengetahui waktu. Dia di sini mau mengetahui tentang waktu. iya, betul. Jadi anak-anak dapat mengetahui ya cara melihat waktu atau jam dengan benar. Ya. Nah, Bu Guru, di sini kan Bu Guru mengajar siswa kelas 2. Jadi, Ibu Guru Dewi Memangke ini merupakan wali kelas 2 yang ada di SD Negeri Papua 3. Nah, Bu Guru, tentunya dalam pembelajaran tidak mudah ya anak-anak kelas 2 dan anak-anak yang kelas tinggi tentunya memiliki kekuatan ekstra dalam melatih mereka. Nah, metode apa yang Bu Guru pakai ketika melakukan pembelajaran di kelas pada besok hari yang akan saya observasi? Tentunya beda, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Anira bahwa untuk kelas rendah dengan kelas tinggi memang sangat berbeda sekali, karena ini anak-anak yang orang bilang mereka bilang belum tahu banyak tentang pelajaran yang harus kita kasih pelajaran itu. Kemudian metode yang akan kita gunakan yaitu mungkin metode membuat satu kelompok, per kelompok yang akan kita buat sebentar, supaya dari peserta didik yang belum mengetahui lebih akan digabung dibantu dengan peserta didik yang sudah mampu. Oh ya. Iya, betul. Oh, jadi menggunakan diskusi ya, metode diskusi. Di situ ada kolaborasi yang bagus ya Bu Guru. Tentunya lewat kolaborasi itu anak-anak dapat berpikir lebih luas, bukan hanya pandangan atau pikirannya saja, tetapi teman-teman yang lain dapat berpendapat dan diterima oleh betul. Nah, selanjutnya Bu Guru, dalam diskusi tersebut tentunya anak-anak akan melakukan satu presentasi ya. Mungkin mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menarik di dalamnya. Nah, di sini Bu Guru, saya juga ingin bertanya ya, karena saya penasaran pada besok hari dalam kegiatan tersebut tentunya soal-soal yang akan diberikan oleh Bu Guru itu akan bersifat maksudnya anak bisa bernalar kritis. Jadi bukan hanya soal lots, tetapi akan memberikan soal hots mungkin. Iya, pasti. Saya bisa bilang setara dengan yang belum terlalu mengetahui tentang soal itu, ada yang akan ada tutor sebaya di situ. Jadi harus ada
soal-soal yang hot itu. Oh betul ya, memang sekarang kita harus mengajar, harus menggunakan soal yang hot agar supaya anak-anak dapat berpikir kritis. Nah Bu Guru, kegiatan penutup kita kan sudah bahas tadi tentang pembukaan dan inti dan sekarang penutup. Kalau dalam kegiatan penutup yang akan dilakukan oleh Bu Guru, kira-kira apa ya Bu Guru? Ya tentunya kan kita sudah buat soal, Iya. ada kesimpulan dulu kan, Iya, ada kesimpulan, baru bikin soal, ada PR juga Iya. di situ, Pekerjaan pekerjaan rumah. rumah, kemudian menyanyi dan berdoa. Kalau tadi juga kita dibuka dengan menyanyi dan berdoa, pastinya setelah kegiatan belajar mengajar selesai, kita akhiri juga dengan menyanyi berdoa, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Aduh, bagus, dan disalin ke bahasa Indonesia. Aduh, bagus, Itu di ya. sekolah SD Negeri Pakure 3 kita menggunakan bahasa doa bahasa Inggris. Demikian, Iya. terima kasih. Aduh, sangat apresiasi sekali. Jadi besok saya akan melihat ya satu momen yang sangat menurut saya tertarik ketika anak-anak Ya. mampu berbahasa Inggris dalam membuka Ya. pembelajaran, mampu berbahasa Inggris dalam menutup Ya, pembelajaran. Ya, ya, kita akan benar. lihat besok dalam Benar, observasi. ya. Nah, terima kasih Bu Guru untuk kesiapannya. Terima kasih, sama-sama. Selamat bertemu pada besok hari Ya. dalam kegiatan observasi dan saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ya. Bu Guru dan Bu Guru Debbie akan mempraktekkan cara mengajar kepada anak-anak kelas 2 yang ada di SD Negeri Pakure 3. Terima kasih ya Bu Guru. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kegiatan pembelajaran siang ini kita akan mempelajari tentang waktu, baik waktu yang ada di sekolah, di rumah, bahkan pun dimanapun orang ada, orang harus tahu tentang waktu. Buat berkelompok tentang pembelajaran hari ini yaitu tentang menentukan waktu. Membagi 3 kelompok. Jadi mungkin kita ini satu kelompok, kemudian ini juga satu kelompok. Tentunya kalau kerja kelompok kami harus ada ketua kelompoknya. Harus ada ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau player yang kelompok 1, kelompok 1 player yang ketua. Memilih untuk ketua. Memilih ketua aja. Jadi apa tahu yang di depan itu pukul berapa? 5. Pukul apa? 5, 6, 9. Ini jarum pendek ada di 5. Berarti jam berapa sekarang? 5. Sementara jarum panjang ada di 12. Jam berapa? Jam 5 atau pukul 5. Kalau kita jam atau pukul 17. 17 bisa.
25, 30. Kalian yang tentukan di jam. Jadi jam. Buat seperti ini, yang mulai bikin soal ini di kelompok secara kelompok. Di sekolahnya kalau kelompok mana yang menang, tentukan. Berarti dia ada jam ada jarum pendek di mana, kemudian jarum panjang ada di mana. Papan tulis. Satu orang. Nanti yang tunjuk, polis. Polis ini. Maju ke depan. Cuma mau bikin sama dengan yang 17 ya. Silakan. Seperti yang ada di contoh soal depan. Silakan. Pukul 5.00. Ada jarum. Harus di mana? Jarum panjang di mana? Jarum pendek di mana? Ya, tepuk tangan untuk peserta didik bos atau teman kita. Tepuk tangan. Betul? Benar? Benar. Lanjutkan dengan kerja kelompok. Ya. Kerjasama ya, kerjasama. Ya, jangan pribadi, jangan pribadi. Kerjasama. Jangan sampai ada di apa kelompok yang lebih dulu selesai berarti dia mau kasih nilai lebih. Harus selesai semua. Kalau cuma satu orang yang selesai berarti belum satu kelompok yang selesai. Jadi harus selesai semua. Harus selesai semua. Sisa model soal mem. Nah, mem. Di sini, yang 12 taruh di sini. Yang ini hapus dulu, hapus. Taruh di sini. Jarum pendek, jarum panjang di. Ini nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Pukul 7 mana? Apa di sini? Salah ini, salah. Harusnya jarum panjang di 12, jarum pendek di 7. Oh, kembali. Jangan pakai. Ini apa? Ini berapa itu? Ini satu. Sini. Oke, ini susun. Jadi ini tambah dengan atas apa? Sudah tadi sudah ada. Ulang-ulang. Ini yang pertama tadi. Pukul 7. Ini pukul 12. Susun sini. Susun. Ya, hapus ini yang apa? Susun berarti kalau pukul 12 kenapa Pak? Jarum pendek, jarum panjang. Jadi satu orang nggak selesai di kelompok itu dia nggak dapat nilai semua. Jadi harus selesai semua. Satu orang nggak selesai nggak habis. Silakan berdiri dulu, orang mau tepuk fokus dulu. Orang mau tepuk fokus dulu. Silakan berdiri, lain nggak mau fokus di pelajaran. Siap? Siap. Yang lain yang lupa tulisan dulu. Lepas alat tulis dulu. Lepas alat tulis. Tepuk fokus. Menyerah. Fokus. Kemudian. Aku akan diam.
Jadi baru satu kelompok yang selesai. Ya, kelompok yang lain. Kegiatan atau kerja kelompok di hari ini boleh kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Yang kedua kelompok 1, berarti kelompok 3 juara 3. Tepuk tangan untuk orang sama. Ya, punya kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Ada pertanyaan soal pribadi. Seandainya kalau orang kita datang di sekolah itu jam 7 atau jam 6.45 boleh meminta satu orang datang buat jam seperti ini. Jadi ini soal pribadi, datang buat di papan tulis jam 7.45. Jadi jam 7:45 boleh siapa yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang tentukan. Jadi 7.45. Kan yang bilang tadi 55 menit dalam Jadi dari sini ada 5 menit mau pindah ke sebelah. Jadi sekarang tentukan. Buat silakan 7.45. Berarti jarum pendek di mana? Jarum panjang di mana? Benar, coba perhatikan semua di papan tulis. Benar? Benar, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi kita harus kesimpulannya, kita harus tahu menentukan itu waktu. Kita harus menentukan waktu dan kita cuma lihat jam tapi nggak tahu berapa ini jam. Mungkin di sekolah atau kembali dari sekolah sih. Karena kita buka dengan nyanyi dan berdoa ketika kita kegiatan pembelajaran mulai, tentunya kita tutup dengan menyanyi dan berdoa. Silakan kita Let's pray. God
pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pasca observasi ketika kemarin sudah melakukan observasi, dan saya juga sudah melihat langsung observer Bu Guru dalam mengajar. Nah, tiba saatnya saat ini masuk pada tahap pasca observasi. Bu Guru, tentunya kabar dalam keadaan sehat ya? Sehat. Sehat. Nah, apa yang Ibu harapkan dalam percakapan saat ini, Bu? Ya, mungkin lebih luas kita membicarakan tentang ke depan tentang kegiatan pembelajaran. Iya, oke. Ya. Selanjutnya apa strategi yang Ibu susun sudah dilakukan dalam kegiatan ini? Jadi ketika kita melakukan pasca observasi yang lalu, Ibu sudah memaparkan strategi yang akan Ibu lakukan ya dalam pembelajaran. Nah, apa strategi itu sudah dilakukan Bu dalam pembelajaran? Ya, sudah dilakukan. Ya, tentunya strategi itu yang pertama tentunya penguasaan kelas ya Bu. Ya, penguasaan kelas. Kalau dari penguasaan kelas tentunya strategi selanjutnya sudah dilakukan. Hal-hal baik apa yang Ibu dapatkan dalam pembelajaran yang dilakukan, juga hal-hal apa yang perlu diperbaiki ke depan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, mungkin hal-hal yang baik yang kita dapatkan tentunya ketika kegiatan pembelajaran seperti itu yang dilakukan, metode seperti itu kemungkinan yang saya rasakan itu sangat baik, malah lebih dekat dengan peserta didik. Dan untuk yang nggak baiknya ya tentunya kita lebih memahami lagi, lebih menguasai lagi itu tentang ruangan atau lebih pendekatan lagi dengan peserta didik. Jadi hal baik yang Ibu dapatkan itu ya pendekatan terhadap anak-anak, dan mungkin hari-hari sebelumnya Ibu belum melakukan hal-hal demikian, tapi di saat pembelajaran hari itu sudah dilaksanakan. Rasa beda. Iya, rasa beda. Oh iya. Selanjutnya Bu, yang diperbaiki ke depan tentunya masih ada ya, mungkin kelas, jadi penempatan di kelas, cara duduknya atau jaraknya, seperti yang Ibu katakan tadi, jarak dengan tempat tulis dan posisi duduk anak. Saat ini apa rencana untuk memperbaiki hal itu, Bu? Jadi apa rencana Ibu untuk memperbaiki hal itu? Ya, tentunya dengan cara setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran yang lalu, ada hal-hal yang masih kurang. Jadi kedepannya itu yang kurang yang harus kita perbaiki. Jadi yang harus kita perbaiki yang kurang ketika kita dalam kegiatan pembelajaran yang waktu di observasi waktu itu kegiatan waktu Ibu mengawas kepada kami, memang terasa lain sekali ketika dijaga atau ketika ada mengajar, ada yang menilai, itu memang beda sekali. Perhatian atau kegiatan pembelajaran itu beda sekali dengan seperti biasanya. Oh iya, jadi rencana ke depan Ibu akan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Nah, selanjutnya dari rencana perbaikan itu, kapan waktunya pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan? Ya. Tentunya ketika kita sebelum mengajar 2 hari atau 1 hari sebelum kegiatan pembelajaran itu kita sudah mempersiapkan untuk RPP. Kita sudah mempersiapkan RPP supaya ketika dalam kegiatan pembelajaran kita sudah menguasai RPP-nya. Oh iya, jadi sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Oke Bu. Nah, daya dukung, berbicara tentang daya dukung Bu. Nah di sini siapakah yang akan Ibu libatkan dalam tercapainya proses pembelajaran itu? Tentunya pertama itu peserta didik. Iya. Setelah itu peserta didik, kemudian guru-guru yang ada, dan mungkin ada dilibatkan lagi dengan mungkin yang lain lagi.
Mungkin orang tua boleh ikut sertakan di dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi yang terlibat itu adalah ekosistem sekolah ya, Bu. Dan juga orang tua. Ya, itu daya dukung. Ya. Dari pertemuan ini, apakah masih ada yang mengganjal atau apa yang Ibu rasa kurang? Kalau misalnya ada rasa kurang, silakan Ibu bertanya, Bu. Sudah jelas dari yang mendapatkan waktu itu sudah sangat jelas dengan apa yang sudah diberikan petunjuk itu sudah ya. Oh, iya. Jadi sudah jelas, cukup jelas ya. Apa Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif? Jujur itu sudah pernah dengar, namun belum mengerti apa maksud atau apa artinya. Oh iya, Bu. Boleh Ibu jelaskan? Oke. Ya. Nah, di sini Ibu sudah mendengar ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif. Nah, ini Bu, berbicara dengan berdiferensiasi tentunya itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kita harus pusatkan pembelajaran itu pada peserta didik dan kita harus melibatkan aktif secara penuh peserta didik yang ada. Jadi itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi intinya. Nah, budaya positif Bu di sini menjelaskan bahwa kalau budaya positif pernahkah dalam kegiatan pembelajaran? Apa Ibu pernah memulai kegiatan pembelajaran itu dengan membuat kesepakatan kelas? Pernah. Oh iya pernah. Ya. Itu kesepakatan kelas itu pernah Ibu buat untuk menempelkan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri atau memang secara langsung sudah Ada secara langsung, ada juga pernah dalam bentuk itu ditempel. Oh iya, ya tentunya itu Bu sudah masuk dalam budaya positif. Tapi dalam pembelajaran yang saya observasi kemarin, saya tidak melihat ya Ibu menangkap. Jadi Ibu tidak membuat kesepakatan. Tapi kalau di ruangan, ya. di ruangan itu sempat. Ya. Jadi Ibu mungkin lupa, Ibu lupa ya. Dalam pembuatan kesepakatan kelas itu sangat penting Bu. Di sini akan menerapkan budaya positif. Nah, lewat kesepakatan kelas yang anak buat, peserta didik buat, nah di situ mereka akan mentaati apa yang mereka sudah buat dalam kesepakatan kelas. Contohnya, kalau membuang sampah di saat belajar itu mereka sendiri yang akan mengambil dan membuang karena lewat kesepakatan kelas yang sudah mereka berikan masukan atau berupa satu tanggapan yang harus mereka buat, jangan dilanggar. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif yang sangat penting dalam kegiatan anak. Bu Guru, budaya positif juga itu harus kita terapkan lewat RPP yang kita buat. Nah, Bu Guru, setelah saat ini masuk pada pertanyaan akhir. Setelah di coaching, apa yang Ibu rasakan? Setelah lewat percakapan ini yang sudah saya lakukan, lewat coaching ini, apa yang Ibu rasakan? Ya, tentunya kita saling berbagi. Ya. Nah, mungkin dari Ibu pengalaman yang Ibu dapatkan, Ibu berikan kepada kami atau kepada saya pribadi, bagaimana cara-cara ketika dalam mengajar di dalam kelas. Itu semua yang saya dapatkan ketika kita berhadapan sekarang. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan lewat pertemuan atau coaching ini saat ini. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya dan terima kasih jika memang pengalaman ini atau coaching ini sangat berharga, ada manfaatnya. Tentunya ke depan kita akan apresiasikan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktu dan kesempatan, kiranya kita selalu sukses.